Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sejarah mengenai Yunani kuno. Sebelumnya kita sudah membahas tentang Sparta dan Athena. Sparta mengadopsi pemerintahan oligarki, sedangkan Athena menggunakan demokrasi sebagai pondasi pemerintahannya. Pada abad kelima sebelum Masehi, Athena menghadapi dua perang besar, yaitu perang dengan Persia di dalam perang Persia dan Sparta di dalam perang Peloponnesos. Pada periode ini juga di Athena demokrasi dan budaya berkembang pesat. Seorang negarawan Athena yang bernama Pericles hidup pada tahun 495 sebelum Masehi sampai tahun 429 sebelum Masehi. Orang ini sangat penting bagi perkembangan Athena, sehingga para sejarawan menyebut masa kekuasaannya sebagai The Age of Pericles atau zaman Pericles. Di bawah pemerintahannya, kota Athena mencapai puncak pengaruhnya. Kota ini juga menjadi pusat budaya dan keilmuan yang tak tertandingi pada masa itu. Puncak dari zaman keemasan di Athena yaitu dengan pembangunan Parthenon di Akropolis. Pada video ini kita akan membahas lebih lanjut dalam sejarah zaman Pericles. Pericles adalah putra Xanthippus, seorang jenderal yang memimpin pasukan Athena dalam melawan pasukan Persia pada pertempuran Cap Misel tahun 479 sebelum Masehi. Pericles berasal dari keluarga aristokrat. Meskipun begitu, Pericles tidak memanfaatkan keluarganya untuk menapaki karirnya, karena sebaliknya Pericles menapaki jalan politik di Athena sebagai seorang pembaharu yang berhaluan kiri. Pericles mencari dukungan dari rakyat biasa di Athena, dan karena kecakapannya di dunia politik, Pericles berhasil membuat namanya dikenal oleh semua orang Athena. Pada perang Persia, negara-negara di Yunani bersatu untuk melawan Persia. Di dalam pertempuran Salamis, armada Yunani berhasil mengalahkan angkatan laut Persia. Pertempuran ini sekaligus menandai awal kebangkitan kekuatan laut Athena. 1 tahun kemudian, pasukan Yunani berhasil mengalahkan sisa-sisa pasukan Persia terakhir di dalam pertempuran Plataea. Setelah pertempuran ini, Athena dan Sparta menjadi dua kota paling dominan di Yunani. Pada akhir perang Persia, Sparta lebih memilih untuk mengasingkan diri dan kembali ke gaya hidup sederhana di semenanjung Peloponnesi. Dengan pengasingan Sparta, maka menyisakan Athena sebagai satu-satunya kekuatan dominan di Yunani. Dua hal yang berbeda terjadi pada dua kota ini. Pada perang Persia, Athena menerima dampak yang cukup besar dengan pembakaran kota Athena, sedangkan Sparta wilayahnya tidak pernah tersentuh oleh pasukan Persia. Dengan kerugian yang dialami Athena ini, Athena memilih untuk melakukan kebijakan ofensif, yaitu melakukan ekspansi. Setelah pertempuran Salamis dan Cap Misel, Athena memiliki supremasi laut yang mendominasi wilayah Mediterania Timur. Athena memiliki armada yang besar untuk mendominasi perairan Mediterania dan kemudian melakukan serangan balik ke Persia. Akan tetapi, untuk mempertahankan armadanya itu dibutuhkan biaya yang cukup besar. Athena perlu membentuk aliansi untuk melanjutkan ekspansinya ke wilayah Persia. Pada tahun 477 sebelum Masehi, Athena dan sebagian besar negara kota di Aegea membentuk aliansi melawan Persia. Aliansi ini bernama Liga Delian. Nama ini diambil dari nama Pulau Delos, tempat pertemuan liga diadakan dan dana aliansi disimpan. Athena menjadi ketua dari liga ini. Namun begitu, semua anggota memiliki suara yang sama. Sebagai anggota utama liga, Athena memimpin armada yang terdiri dari 200 kapal, dan setiap sekutu diharuskan membayar biaya tahunan untuk membantu memelihara armada tersebut. Biaya ini dapat berupa kapal, orang, peralatan,
atau talenta perak yang semuanya dinilai berdasarkan sumber daya negara kota. Antara tahun 476 dan 466 sebelum Masehi, pasukan Yunani di bawah komando gabungan Jenderal Cimon dan Aristides berhasil membebaskan pantai-pantai Aegia dari kendali Persia. Salah satu keberhasilan penting terjadi pada tahun 466 sebelum Masehi, ketika pasukan yang dipimpin oleh Cimon menghancurkan armada Persia dan pasukan darat Persia di dekat muara sungai Eurymedon di Anatolia. Pada tahun 466 sebelum Masehi, sebagian besar anggota Liga membayar kontribusi mereka dalam bentuk talenta perak, bukannya dalam bentuk manusia atau barang. Ini sama saja dengan membayar sebuah upeti. Beberapa negara yang tergabung di dalam aliansi Delia mulai keberatan, akan tetapi Athena menanggapinya dengan keras. Sebagai contoh, ketika Naxos keberatan untuk membayar upeti dan berusaha menarik diri dari Liga, Athena menghancurkan benteng-bentengnya. Athena kemudian mencaplok tanah sekutu yang merasa keberatan lainnya dan membagikan tanah tersebut kepada warganya sendiri. Pada titik ini, Liga Delia yang dimulai sebagai aliansi pertahanan melawan Persia telah menjadi kerajaan angkatan laut yang dijalankan oleh Athena. Wilayahnya meliputi sebagian besar pulau-pulau besar di Laut Aegea dan banyak kota di utara. Setelah keberhasilan ekspedisinya di sungai Eurymedon, Cimon menjadi seorang politisi terkemuka di Athena. Namun, tak lama kemudian reputasi Cimon rusak parah ketika dia membawa pasukan Athena untuk membantu Sparta dalam memadamkan pemberontakan budak. Karena hal ini, Cimon dikucilkan dan diusir dari Athena pada tahun 461 sebelum Masehi. Kepergian Cimon ini membuka jalan bagi Perikles untuk menjadi seorang negarawan terkemuka di kota Athena. Pada tahun 449 sebelum Masehi, seorang diplomat Athena yang bernama Kallias berhasil menegosiasikan sebuah perjanjian dengan Persia, di mana perjanjian ini mengakhiri perang Persia. Untuk merayakan berakhirnya perang Persia, Perikles memulai sebuah program pembangunan yang sangat ambisius, yang bahkan bangunan-bangunan ini masih terlihat di Akropolis saat ini. Di sisi lain, dengan hilangnya ancaman Persia, Athena menjadi satu-satunya kota yang mendominasi Yunani. Melalui Liga Delian, banyak kota-kota Yunani yang berada di daratan Yunani bergabung bersama liga ini. Dengan liga ini juga, Athena berhasil mendapatkan negara-negara yang menjadi bawahannya dan membentuk kekaisaran Athena. Perang Peloponnesos merupakan perang saudara yang mengakibatkan kehancuran di Yunani. Perang ini terjadi antara tahun 431 sebelum Masehi sampai tahun 404 sebelum Masehi. Secara garis besar, perang ini disebabkan oleh ketegangan antara Athena dengan Korintus dan Sparta. Perang ini turut serta menarik banyak negara Yunani. Korintus menganggap dominasi Athena di Mediterania mengancam kota-kota pelabuhan di Yunani. Sementara itu, Sparta menganggap bahwa Athena telah terlalu jauh untuk mengatur negara-negara Yunani sehingga mengganggu stabilitas daratan Yunani. Pada tahun 431 sebelum Masehi, Korintus dan Sparta sepakat untuk membentuk konfederasi Sparta. Persatuan ini dimaksudkan untuk menangkal kekuatan Liga Delia yang semakin meningkat. Tak lama kemudian, banyak negara yang bergabung bersama konfederasi seperti Thebes, Makedonia, dan negara pesisir Ionia seperti Ambrasia. Negara-negara ini menjadi sekutu Sparta untuk menghadapi kekuatan Athena yang terkonsentrasi di sepanjang pesisir utara dan timur Laut Aegea, di sebagian besar pulau-pulau besar di Aegea dan di Bizantium. Dengan munculnya konfederasi Sparta, maka perang saudara di Yunani tidak bisa dihindari lagi. Pada tahun 431 sebelum Masehi, Sparta melancarkan serangan darat terhadap daerah pedesaan di sekitar Athena. Pasukan Sparta terus melaju melewati Attika tanpa hambatan. Pasukan Sparta kemudian menjarah pedesaan di sekitar Athena.
Melihat pasukan Sparta yang tidak bisa dibendung, pada akhirnya Perikles mengumpulkan penduduk Attika di dalam tembok kota Athena untuk berlindung. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 430 sebelum Masehi, terjadi wabah penyakit di Athena dan menghancurkan kota yang penuh sesak oleh para pengungsi Attika. Warga Athena yang marah kemudian menurunkan Perikles dari jabatannya. 1 tahun kemudian, Perikles meninggal. Dengan kematian Perikles menandakan bahwa zaman Perikles telah berakhir. Selama masa kekuasaan Athena di bawah Perikles, pemerintahan Athena dan budayanya dapat dikatakan menikmati masa keemasannya. Secara khusus, konstitusi pemerintahan dimodifikasi untuk memperluas prinsip-prinsip demokrasi dan semakin melemahkan kekuatan aristokrasi. Bagian utama dari sistem politik Athena adalah majelis umum yang disebut eklesia. Secara teori, semua warga Athena dapat menghadiri majelis tersebut. Namun, dalam praktiknya, meskipun ada sekitar 30.000 hingga 40.000 warga, hanya sekitar 6.000 orang saja yang benar-benar menghadiri pertemuan. Pertemuan ini diadakan sebulan sekali di sebuah amfiteater besar, di mana warga akan berdebat dan memberikan suara untuk mosi yang telah dipersiapkan oleh dewan sebelumnya. Dewan ini terdiri dari 500 anggota yang dipilih setiap tahun, biasanya dari keluarga kelas menengah ke atas. Sebuah pidato yang diyakini berasal dari Perikles sekitar tahun 431 sebelum Masehi menerangkan keyakinannya tentang manfaat demokrasi. Pidato ini memuji Athena atas kekuasaan, kekuatan, kemakmuran, keterbukaan dan kebebasan serta kesetaraan warganya. Perikles mengatakan, "Pemerintahan kami bukanlah tiruan dari pemerintahan negara tetangga. Sebaliknya, kami menjadi contoh bagi mereka. Kami adalah negara demokrasi karena pemerintahan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan sekelompok kecil orang. Hukum kami menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama. Kami, warga Athena, mengakui supremasi kecerdasan, dan ketika seorang warga negara membedakan dirinya dari yang lain, rakyat mengangkatnya ke posisi tertinggi. Ini bukan hak orang yang berbakat, tetapi hadiah atas jasanya yang besar. Kekurangan uang bukanlah halangan untuk menduduki jabatan tinggi. Setiap warga negara dapat melayani negara. Tidak ada hak istimewa dalam kehidupan politik kami atau dalam hubungan pribadi kami. Kami saling mempercayai satu sama lain. Meskipun hanya sedikit di antara kami yang bisa membuat rancangan pemerintahan, akan tetapi kami semua cukup baik untuk membuat sebuah keputusan. Kami yakin bahwa bahaya tidak terletak pada diskusi, tetapi pada ketidaktahuan. Kami memiliki karakteristik khusus yang dapat kami pikirkan sebelum bertindak, bahkan di tengah-tengah tindakan. Sedangkan orang lain berani dalam ketidaktahuan, namun ragu-ragu begitu mereka mulai berpikir. Semenjak saat itu, Athena merupakan salah satu kota yang memprakarsai sistem demokrasi dan mulai dikenal di seluruh dunia. Sebagian besar orang Athena bangga dengan pilihannya ini. Akan tetapi, yang tidak mereka ketahui adalah perbudakan. Kita tahu bahwa Athena merupakan tempat lahirnya demokrasi. Akan tetapi, perbudakan tidak pernah dibahas dalam majelis Athena. Alasannya satu, karena budak itu bukan manusia, sehingga Athena tidak perlu memandang budak. Budak adalah fakta kehidupan yang diterima di negara Athena. Kurangnya hak-hak budak adalah masalah yang diabaikan oleh semua orang Yunani, termasuk juga Perikles sendiri. Perlu diketahui bahwa tidak semua orang Athena mendukung gagasan demokrasi. Sebuah catatan politik dari zaman Perikles merangkum sejumlah argumen yang menentang demokrasi yang tersebar luas di Athena pada saat itu. Kebanyakan para pengkritik demokrasi adalah para aristokrat atau para pemikir. Mereka berpandangan bahwa pemerintahan yang efektif tidak akan pernah tercapai
jika diserahkan kepada anggota masyarakat yang kurang berpendidikan. Sebuah dialog dari Plato yang berjudul Republik. Plato menyebut demokrasi sebagai anarki. Plato menulis, setiap kali pertemuan harus diadakan mengenai masalah-masalah kenegaraan. Orang yang berdiri dan memberikan saran bisa saja seorang tukang kayu, pandai besi, pembuat sepatu, pedagang, pemilik kapal, orang kaya, orang miskin, keluarga baik-baik, atau tidak punya keluarga sama sekali. Dan tidak ada seorang pun yang berpikir untuk mengatakan kepadanya bahwa campur tangannya tidak dibenarkan oleh pengetahuan apapun mengenai masalah-masalah tersebut. Selama masa keemasannya, Athena adalah kota yang kuat dan makmur. Kekayaan kota ini berasal dari tambang perak di Attika dan penggalangan dana dari pelabuhan Pireus, yang saat itu menjadi pelabuhan terpenting di wilayah Mediterania Timur. Zaman keemasan Athena menyaksikan ledakan kreativitas dalam filsafat, seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Untuk pertama kalinya, Athena menjadi pusat penting bagi filsafat dan ilmu pengetahuan. Para filsuf berkumpul di sana dari seluruh penjuru dunia dan mendapat sambutan hangat di antara warga Athena yang lebih kaya. Di antara tokoh-tokoh terkemuka yang berkumpul di Athena adalah Anaxagoras, Socrates, dan Plato. Athena juga dikunjungi oleh para sofis, yaitu guru-guru keliling yang menghususkan diri dalam mengajarkan keterampilan intelektual, terutama retorika dan perdebatan. Salah satu sofis ini adalah Damon, yang juga seorang ahli musik. Dia memiliki pengaruh khusus pada Pericles, seperti halnya filsuf Ionia yang bernama Anaxagoras. Sepanjang hidupnya, Pericles terkenal karena kefasihan, kebijaksanaan, dan patriotismenya yang membuatnya mendapat pengakuan dari mayoritas warga Athena. Pericles dikenal sebagai seseorang yang suka menyendiri dari kebanyakan orang Athena. Akan tetapi, Pericles memiliki sejumlah teman terhormat, seperti penulis drama yang bernama Sophocles, sejarawan yang bernama Herodotus, pemahat yang bernama Phidias, dan ahli filsafat yang bernama Protagoras. Setelah penghancuran Akropolis oleh pasukan Persia pada tahun 480 sebelum Masehi, orang-orang Athena bersumpah untuk tidak pernah membangun di sana lagi. Namun, ketika orang Athena mendapatkan kembali kepercayaan diri dan kekuasaan selama abad ke-5 sebelum Masehi, sudut pandang ini berangsur-angsur berubah. Untuk menandai perdamaian dengan Persia pada tahun 449 sebelum Masehi, Pericles memprakarsai program pembangunan besar-besaran di Akropolis, baik untuk memulihkan kuil-kuil yang telah dihancurkan oleh pasukan Persia maupun untuk pembangunan gedung-gedung yang baru. Tahun-tahun antara 447 sebelum Masehi dan 406 sebelum Masehi menyaksikan penyelesaian beberapa contoh arsitektur Yunani yang paling luar biasa. Di antara bangunan yang dibangun selama periode tersebut adalah Propylaea, Erechtheum, dan kuil Athena Nike. Namun, salah satu bangunan yang paling terkenal dari program konstruksi ini adalah Parthenon, kuil marmer yang didedikasikan untuk Athena. Parthenon mengambil nama dari salah satu gelar dewi, Athena Parthenos, yang berarti Athena sang perawan. Pembangunannya dimulai pada tahun 447 sebelum Masehi, namun baru selesai pada tahun 438 sebelum Masehi. Pekerjaan pembangunan dilakukan di bawah arahan pemahat yang bernama Phidias. Dia juga bertanggung jawab atas salah satu fitur kuil yang paling mengesankan, sebuah patung dewi yang berdiri setinggi 40 kaki atau 12 meter, terbuat dari emas dan gading. Patung ini merupakan salah satu karya seni yang paling dikagumi di dunia kuno. Dan terakhir, dari program pembangunan di Athena dalam skala yang besar itu dapat menyediakan lapangan kerja bagi banyak warga kota yang lebih miskin, sekaligus menjadikan Athena sebagai kota termegah di dunia kuno. Mekarnya budaya, seni, dan arsitektur pada abad ke-5 sebelum Masehi ini
merupakan bukti dari zaman keemasan yang dipegang oleh kota Athena di Yunani pada waktu itu.